Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tentang bagaimana melakukan adaptasi terhadap suatu program atau intervensi kesehatan. Pembahasan kali ini kita akan bagi dalam beberapa bagian dari definisi, tujuan adaptasi, tipe adaptasi, langkah-langkah adaptasi, sampai keterbatasan adaptasi. Nah, di sini yang dimaksud dengan adaptasi adalah adanya suatu guideline atau suatu evidence-based intervention atau intervensi berbasis bukti atau program yang berbasis bukti akan kita sesuaikan sesuai dengan konteks yang baru, misalnya setting pelayanan kesehatan yang lain dari yang guideline yang ada sebelumnya, atau di negara yang baru, atau untuk situasi tertentu, misalnya situasi emergency. Ada cukup banyak aktivitas yang biasanya dilakukan dalam berbagai penelitian. Ini Stearman et al. Merangkum dari berbagai upaya-upaya adaptasi dalam penelitian kesehatan, mulai dari tailoring atau penyesuaian, kemudian ada cukup banyak sekali termasuk hingga repeat elemen atau mengulang elemen-elemen yang diperlukan. Ada beberapa tipe adaptasi. Yang pertama adalah informal adaptation dan yang kedua adalah formal adaptation. Pada informal adaptation, tentu di sini tidak dibutuhkan adanya suatu kerangka konsep, kerangka pemikiran, atau kerangka teori dari adaptasi atau kita kenal sebagai adaptation framework. Jadi karena tidak ada kerangka adaptasi, maka di sini intervensi bisa dilakukan oleh siapapun, tidak hanya oleh lembaga pemerintah, peneliti, maupun suatu setting pelayanan kesehatan dalam bentuk suatu organisasi, tapi bahkan oleh individu atau seorang provider kesehatan seorang diri. Kemudian yang kedua adalah formal adaptation. Nah, formal adaptation ini adaptor akan menggunakan suatu kerangka adaptasi yang sudah terbangun atau sudah established sebelumnya. Jadi bisa menggunakan kerangka-kerangka adaptasi dari berbagai penelitian yang sudah ada. Nah, pada kerangka adaptasi ini tentu langkahnya lebih sistematik, menggunakan berbagai tahapan, berbagai langkah yang seringkali membutuhkan methodological rigor atau metodenya sudah kaku atau baku seperti itu. Jadi ini untuk digunakan untuk memastikan adaptasi guideline ini berjalan secara berkualitas. Ini sejak tahun 2005 hingga 2019-2020 ada beberapa kerangka adaptasi yang dipakai dalam berbagai program di dunia. Namun dari keseluruhan kerangka framework yang sudah ada dalam penelitian tadi, sebenarnya ada beberapa kesamaan langkah dari upaya-upaya adaptasi yang kerangkanya tadi dikatakan sudah established atau sudah menjadi kerangka baku. Tahapannya bervariasi dan mungkin metode yang dilakukan juga bervariasi, tapi umumnya mengandung beberapa aspek seperti yang pertama seperti melakukan assessment terhadap populasi target, kemudian melakukan pemilihan EBI atau Evidence Based Intervention yang akan dilakukan, kemudian menentukan level perubahan. Kemudian melatih staf yang akan menerapkan atau staf yang akan melatih proses adaptasi, kemudian berkonsultasi dengan ahli. Tahap berikutnya yang lain mungkin adalah mempersiapkan material-material adaptasi. Jadi mungkin ada beberapa draft yang disusun, pilot. Selanjutnya setelah pilot testing, dilakukan implementasi dari adaptasi tersebut, dan bahkan sampai pada tahap evaluasi. Jadi tahap-tahap adaptasi ini cukup bervariasi, ada yang pendek, ada yang panjang sampai evaluasi. Ya, sebagai contoh ADAPT ITT. ADAPT ITT ini adalah salah satu kerangka adaptasi formal yang cukup banyak digunakan, dikembangkan oleh Wingate and Clemente tahun 2008, banyak diterapkan di negara-negara berkembang juga seperti Afrika dan negara-negara konflik seperti di negara-negara Timur Tengah, seperti Irak contohnya. Tahapannya ada 7, cukup panjang, dimulai dari assessment hingga testing. Yang berikutnya adalah ketika kita melakukan adaptasi, tadi ada tahap yang disebut decision. Tahap decision ini, di sini peneliti akan mereview guideline-guideline yang digunakan. Nah,
pada saat mereview guideline apa saja yang diperhatikan. Nah, ini dari Agree memberikan beberapa masukan. Saat kita memilih beberapa guideline atau program atau suatu intervensi, yang kita perhatikan adalah yang pertama adalah scope and purpose. Jadi scope-nya apa saja dan tujuan dari program itu apa saja, apakah sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian keterlibatan stakeholder dalam penyusunan guideline atau program ini baku atau menggunakan metode yang baku atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, serta kejelasan dari tahapan-tahapan yang ada di dalam guideline tersebut. Hal-hal yang ini yang nanti akan dipertimbangkan pada saat kita memilih suatu program atau intervensi yang akan digunakan. Ya, karena adaptasi formal ini menggunakan suatu kerangka yang sifatnya metodologis, maka memang di sini dibutuhkan keterampilan metodologis yang belum tentu dimiliki oleh stakeholder atau belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga yang akan melakukan adaptasi, misalnya Dinas Kesehatan. Maka di sini memang perlu dilibatkan akademisi atau berbagai bidang multidisiplin supaya proses adaptasi yang akan dilakukan tidak hanya menghasilkan suatu proses adaptasi yang nyaman dilakukan, tapi juga secara metodologis bisa mempertanggungjawabkan kualitas dari proses dan hasil adaptasi yang diinginkan tadi. Jadi tujuannya supaya core elemen dan fidelity dari program tidak hilang. Dan keterbatasannya lagi ketika menggunakan kerangka adaptasi adalah memang belum ada review yang cukup komprehensif untuk membandingkan berapa biaya atau waktu yang dibutuhkan sampai kerangka adaptasi ini dinyatakan benar-benar cukup untuk digunakan. Jadi ketika kita menggunakan kerangka adaptasi, sebagai contoh tadi Adapt ITT dibutuhkan waktu yang cukup lama karena tahapannya panjang, maka memang bisa dibayangkan prosesnya cukup komprehensif dan panjang. Nah, di berbagai negara memang proses adaptasi ini lebih banyak digunakan di negara maju, meskipun di negara-negara berkembang sudah mulai digunakan kerangka adaptasi yang formal seperti ini. Jadi ini menjadi peluang bagi peneliti bidang kesehatan dan public health, karena banyak sekali program maupun intervensi yang berbasis bukti yang sebenarnya bisa diterapkan dan kita tidak perlu membangun intervensi baru, kita cukup mengadaptasi dari intervensi yang sudah ada namun membutuhkan asistensi dari sisi metodologi. Nah, disinilah peran para akademisi dan peran para peneliti untuk meningkatkan kualitas implementasi atau suatu intervensi di lingkungan kita, baik di fasilitas kesehatan maupun di lingkungan yang sifatnya provinsi, kota, maupun negara. Jadi sebagai kesimpulan di sini adaptasi sekali lagi ketika kita menggunakan adaptasi formal yang mana kita menggunakan adaptation framework, maka di sini akan bermanfaat karena meskipun prosesnya lebih kompleks, kita tidak akan kehilangan dari core element dan fidelity dari suatu intervensi atau suatu program. Maka meskipun prosesnya kompleks dan membutuhkan pemikiran yang lebih dalam, kita bisa melakukan adaptasi formal dengan cara melibatkan peran multidisiplin, jadi stakeholder multidisiplin, para pakar, dan lain sebagainya, serta misalnya peneliti untuk meningkatkan kualitas metodologi adaptasi. Kemudian kita juga perlu melakukan kajian terhadap sumber daya dan waktu yang dibutuhkan sampai benar-benar sesuai dengan implementasi yang bisa kita lakukan, seberapa applicable adaptasi itu kita lakukan, seberapa applicable proses adaptasi yang bisa kita kerjakan, serta meningkatkan beberapa bacaan, material, atau bahan-bahan atau literatur yang bisa menjadi pertimbangan untuk dilakukan adaptasi. Jadi semakin kaya materi atau semakin kaya bahan bacaan, tentu akan memberikan alternatif metodologi atau alternatif upaya intervensi atau adaptasi yang lebih tepat untuk diterapkan pada komunitas atau konteks yang baru tersebut. Oke, sekian perkenalan kita dengan upaya-upaya adaptasi dalam program atau intervensi kesehatan. Berjumpa lagi dalam model-model penelitian lainnya yang baru yang bisa kita pelajari bersama. Selamat meneliti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.